Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sarapan belum? Ibu sadar paling duluan. Ini kode kedua, sengaja saya tanya. Waktu biar keluar sering. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ala yasraqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pimpinan kepala cabang Pegadaian Kota Tasikmalaya serta jajarannya, Ibu Sri yang saya berikan sambutan, lalu juga Sandra, Ibu Sandra yang saya hormati, mengatur waktu berada acara yang pada kesempatan ini memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi kajian atau motivasi tentang keutamaan ibadah haji dan umrah. Juga teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, ini wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi. Ternyata yang hadir saat ini teman-teman pelaku UMKM Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan yang hadir saat ini segera dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Puja-puji beserta rasa syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kudrat irodat Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita semua di majelis ini dalam kegiatan seminar motivasi haji. Saatnya yang mudah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pagi hari ini mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan yang tak terhingga, terutama nikmat iman Islam. Semoga nikmat iman Islam itu sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita mudah-mudahan termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, kita hadir di sini tentu ini semua tidak kebetulan. Semua Bapak Ibu sekalian hadir ke sini tentu hakikatnya dipilih, digerakkan oleh Allah. Bukan karena Bapak Ibu punya kaki sehingga kita bisa berjalan ke sini, bukan karena kita punya mata, bukan karena kita punya telinga, tapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian hadir di sini adalah pilihan Allah. Karena begitu banyak saudara kita, teman-teman kita di luar sana mungkin mendapatkan informasi tentang kegiatan hari ini, tapi ternyata teman-teman kita mungkin tidak bisa hadir karena berbagai macam kegiatan di luar sana. Tapi Bapak Ibu sekalian dipilih oleh Allah, digerakkan oleh Allah hatinya sehingga bisa hadir ke sini. Tadi disampaikan oleh Ibu Sri, tentu pagi hari ini punya kesibukan yang lain. Apalagi mungkin teman-teman kita di luar sana sekarang sedang healing, sedang unggahan di akhir bulan Sya'ban ini. Betul kan? Sudah pada unggahan belum? Anggap saja hari ini unggahan. Amin. Karena memang umat Islam, boleh sambil berdiri. Umat Islam di bulan Sya'ban ini yang mestinya umat Islam banyak bertaqarrub ila Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak ibadah, mempersiapkan diri bahwa kita akan menghadapi bulan yang suci, syahrul Ramadan.
bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan ampunan, syahrul maghfirah. Bahkan di dalam bulan suci Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah. Tentu semua itu harus kita siapkan di bulan Sya'ban ini. Akhir bulan Sya'ban ini tinggal menghitung hari kita akan masuk kepada bulan suci Ramadan. Apalagi Nabi Muhammad SAW selama 1 tahun 12 bulan itu Nabi besar Muhammad paling banyak ibadah, terutama saum sunnah itu di bulan Sya'ban. Tetapi umatnya banyak yang lalai. Mestinya bulan Sya'ban ini banyak berpuasa, tapi umatnya banyak mungahan. Mungahan orang Tasik identik banyak makan. Identik mungahan di kita makan. Minggu pertama mungahan di saum Jepang dengan saum SD. Minggu kedua mungahan di saum Nakon. Minum sahur Ramadan, bahkan 2 hari 3 hari sebelumnya sudah di booking. Minggu ketiga mengahan di saum rumah makan nasi Strawberry. Minggu ketiga ini untuk Pangandaran. Akhirnya opat ini 1 bulan Sya'ban tidak berpuasa sunnah. Angkat tangan yang saum sunnah di bulan Sya'ban. Saya kasih aja umroh. Minimal 2 minggu saumnya. Paling 10 hari. Ada yang saum sunnah bulan Sya'ban? Nah, saum sunnah bulan Sya'ban itu dalam rangka mempersiapkan diri bahwa kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Apalagi yang saudara kita luar biasa, kalau yang berkesempatan Allah takdirkan dipanggil melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti ibadah haji. Pahala ibadah umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan ibadah haji. Maka masih banyak saudara kita, teman-teman kita, mungkin di antara kita yang saat ini hadir, mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Nah ini pengalaman saya bisa melaksanakan umroh masih hangat kemarin di bulan Januari bersama pasangan yang pertama. Istri saya ini yang pertama. Kenapa saya bilang yang pertama? Karena masih ada jalan. Yang kedua masih disembunyikan, masih ada di Lauhul Mahfuz. Nah, alhamdulillah kemarin kita bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Syawal. Ya takutnya teman-teman Ustaz yang pegang tahun umroh, ya Ustaz itu umroh can. Alhamdulillah sudah bisa melaksanakan umroh. Begitu nikmat, sangat luar biasa bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kita mungkin setiap hari sholat ya, setiap hari kita sholat, dan tentu dalam sholat kita niat saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu adalah setiap hari yang wajib kita 1 hari 5 waktu kita mengucapkan itu. Setiap hari kita menghadap kiblat. Tapi belum merasakan bagaimana nikmatnya saat kita sholat yang disebut kita kiblat ada di depan mata kita, Ka'bah itu. Maka saya bisa merasakan bagaimana nikmatnya sholat di hadapan Ka'bah. Jangankan sholat, saat masuk ke Masjidil Haram, saat kita datang ke Masjidil Haram, masuk ke Ka'bah, belum apa-apa, air mata sudah menetes. Setiap hari kita mengucapkan menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, ternyata Ka'bah ada di depan kita. Bagaimana rasanya mungkin sangat luar biasa. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata saat kita bisa masuk ke Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu sekalian, ibadah haji umrah itu sesungguhnya bukan untuk orang yang kaya, bukan untuk orang yang mampu sesungguhnya, tapi hakikatnya adalah takdir Allah. Karena ibadah haji umrah itu ada 3. Yang pertama, ada orang karena bisa haji umrah itu karena nisab. Karena apa, Bu? Nisab itu orang yang sudah punya kemampuan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah nisab. Apalagi yang sudah punya mobil. Betul. Apalagi mobilnya mewah. Yang sudah punya rumah 2 lantai, 3 lantai. Punya motor, bahkan sekarang motornya tidak cukup 1. Di dalam rumah kita mungkin motornya 2, 3. Berarti kalau kita mengatakan apakah kita sudah nisab, tentu kita sudah nisab. Sebenarnya kalau kita mau mengutamakan terlebih dahulu apa? Umrah. Umrah itu cukup motor 2, apalagi motornya yang NMAX itu cukup buat umrah.
Tapi mungkin kita belum kuat niat nih. Jadi yang belum kuat nih, niat. Bukan belum nisab sebetulnya. Kita sudah nisab. Saya yakin teman-teman ibu-ibu sudah nisab. Ya. Yang kedua karena nasab. Apa nasab? Karena keturunan. Biasanya kita ada orang yang diumrohkan anaknya sama orang tuanya, istrinya sama suaminya atau sama saudaranya. Itu karena nasab, diumrohkan oleh keluarga. Yang ketiga yang paling hebat adalah karena nasib. Nah itu nasib. Banyak sekali tukang bubur naik haji. Ada? Kamu ayo tukang makaroni pun naik haji. Oh. UMKM ini semua ya, tukang makaroni naik haji itu apa, jualan apa? Daun bayam ya, kalau nggak salah. Oh. Deng-deng ya, deng-deng. Baru Sabtu. Oh, deng-deng. Ini tukang makaroni dan sebagainya. Jadi teman-teman ini pelaku UMKM, jadi jangan putus asa. Ada yang seperti itu, ini nasib yang kuat. Jadi tukang bubur naik haji, tukang rongsokan naik haji, itu nasib yang kuat. Bagaimana caranya? Niat itu bukan cukup niat mau haji umroh, tapi niat yang paling hebat sebetulnya niat itu adalah qasdus syai'in muqtarranan bi fi'lihi. Bermaksud melakukan sesuatu dengan berusaha untuk nabung. Misal, ya Allah, saya niat ini ibadah umroh, nabung. Kalau pengen cepat umrohnya, nabungnya 1 hari 1 juta. Jadi 1 bulan bisa berapa? Benar nggak? Dan niat, ya Allah, saya sudah niat haji, tapi nabung berangkatnya. Halo, sudah niat ibadah haji sudah berangkat ke Bank Mandiri atau ke Kementerian Agama, nabung 25 juta dapat 1 kursi. Kalau cukup niat tapi tidak dilakukan, tidak terjadi. Halo, jadi niat itu langsung melakukan. Apakah ibu saat sudah lapar lalu niat pengen makan kenyang tanpa disuap tanpa dimakan? Enggak kan? Harus dimakan, harus dikunyah. Apalagi ibadah haji. Kita setiap orang pasti merindukan tanah suci, apalagi Ka'bah. Di tanah haram itu tanah Mekah. Di tempat tersebut ada 2 aktivitas ibadah yang mulia, yaitu apa? Ibadah umroh dan haji. Untuk umroh sendiri bisa dilakukan setiap saat, sedangkan haji khusus di bulan apa? Jadi kalau kita nunggu bulan Zulhijjah, tentu ibu-ibu sekalian, bapak sekalian tahu di Indonesia berapa lama nunggu, betul nggak? Ada yang sudah daftar haji? Belum? Belum ya, haji saja belum? Nah, itu berapa lama nunggunya? Kalau nunggu, itu boleh saja. Kita punya uang daftar haji, walaupun kita tidak ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat karena kehabisan usia, keburu meninggal dunia. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian sudah tercatat bahwa kita sudah daftar 25 juta dapat kursi meninggal dunia, maka hakikatnya Bapak Ibu sekalian sudah haji. Hanya mungkin tidak dipanggil haji, tidak dipanggil haji. Dan itu luruskan niat juga, jangan sampai kita berangkat haji karena ingin punya gelar haji. Kalau hanya ingin punya gelar haji, bagaimana kalau yang sudah hajinya 3 kali? Gelarnya bukan? Jadi gelar haji itu hanya khusus ada di Indonesia sebenarnya. Kalau di luar sana nggak ada gelar haji. Nabi Ibrahim saja yang pertama melaksanakan ibadah haji tidak disebut apa? Haji sudah Nabi Ibrahim, Nabi Haji Ibrahim ya. Nabi besar Muhammad pun tidak disebut haji. Jadi haji itu hanya ada di Indonesia. Tapi saat kita pulang umroh, pulang haji tidak disebut haji dengan kecil hati. Cuma mungkin kita memanggil orang yang sudah berangkat umroh atau haji, kita memanggil haji menghargai karena itu perlu perjuangan, berangkatnya, materinya, ibadahnya. Wajarlah kita memanggil haji. Tapi yang dipanggil hajinya jangan merasa sombong. Nggak dipanggil haji mah nggak kalian. Ibu inui, cik aku orang mesti haji kan atau dengan lihat kali. Baru dipanggil ibu haji inui baru nengok. Nah itu berarti niatnya salah. Nah, jadi sebetulnya kalaupun kita sudah daftar lalu kita tidak berangkat keburu meninggal dunia,
itu tetap hakikatnya kita sudah haji dan umrah. Artinya rukun Islam kita yang keberapa? 5 sudah ditunaikan. Jadi kalau kita sudah punya uang, daftar saja haji. Jangan berpikir masih lama kita. Kalau diberangkatkan daftar sekarang, ibu haji Nui berapa tahun usianya? Ibu Nui 17. baru 17. Kalau ibu baru ke 7. Misalkan kita usianya sudah 40 tahun. Kalau nunggu haji kan berapa? 20 tahun kemudian, berarti 60 tahun. Apalagi ada aturan usia misalkan. Akhirnya kita tidak berangkat. Betul nggak? Karena habis jatah usia kita atau meninggal dunia dan sebagainya. Tapi hakikatnya kita sudah menunaikan rukun Islam yang kelima. Nah, kalau punya uang tetap daftar haji. Tapi kalau pengen cepat kita berziarah ke tanah suci, daftar haji sudah, tinggal sekarang kita menyiapkan untuk ibadah. Oh, seperti itu. Atau nanti aja daftar haji Pak, umroh duluan, enggak apa-apa. Nah, itu diantaranya. Nah, kalau saya kemarin sebelum umroh saya daftar dulu haji. Sudah daftar istri, saya sudah daftar. Melihat di sana 20 tahun kemudian. Nah, tapi punya rezeki lagi, alhamdulillah berangkat apa dulu? Umroh dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata kita punya rezeki, haji datang, umroh pun berangkat. Nah, apa sih keutamaan ibadah haji atau umroh? Mohon maaf sampai jam berapa saya? Sawara benangnya. Tidak harus. Biasanya sih 40. Oh boleh. Berarti tinggal 5 menit lagi. Ya, biasanya dari jadwal kan tadi paling jam ini aja Pak, jam 11 kurang seperempat ya. Ya boleh siap. Ya Pak. Karena memang saya juga kesini tadi infonya jam 9. Yang sepuluh di Melayu. Jadi saya kesini tadi jam 9. Oh, jam 9. Malam saya dari Bandung jam 1 baru istirahat. Saya sampaikan ke ibu. Aku tidak Iya. 10 undang. Iya, flyer ada di flyer itu. Di pelayan saya lihat jam 9. Di flyer juga. Iya. Gak apa-apa. Itu persiapan. Maksudnya supaya saya nggak terlalu lama. Karena kalau sudah dikasih mic saya nggak berhenti kalau udah berhenti. Nah, selanjutnya apa sih keutamaan ibadah haji umroh? Umroh itu adalah jihad. Umroh itu adalah jihad. Kita baca bersama-sama. Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab iya. Dia wajib berjihad tanpa ada peperangan dalamnya, yaitu dengan apa? Haji laki-laki jihadnya dengan misalkan membantu memperjuangkan Palestina, membantu memerangi orang Israel misalkan. Tapi bagi ibu-ibu tidak mesti berangkat jihad ke Israel, tapi cukup bisa melaksanakan apa? Haji umroh. Bagi ibu-ibu sesungguhnya itu adalah jihad. Kenapa? Jihad itu jangan alami dengan kata jihad ya. Jihad itu memang perjuangan umat Islam. Kita pun kesini perlu jihad, benar nggak? Karena jihad itu sesungguhnya melawan hawa nafsu. Kesini mungkin tadi perang, berangkat ke Pegadaian tapi cucian numpuk, betul nggak? Kalau ada numpuk, istri kau numpuk, tapi ingat misalkan hari ini karena yang disini usah kaya, jadi maksudnya. Nah, jadi itu keutamaannya. Kedua, menghapus dosa di antara dua umrah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'an ilal jannah. Antara umroh yang satu dan umroh yang lainnya, misalkan ibu bulan ini umroh, bulan besoknya umroh kembali, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan apa? Surga. Jadi pahala yang paling penting kita harapkan umroh itu adalah menghapus dosa. Makanya ketika kita mau berangkat umroh, orang yang mau berangkat umroh itu dosanya diampuni. Bahkan pulang dari umroh dosanya diampuni. Artinya ketika kita ada saudara kita yang berangkat umroh, kita minta doanya. Makanya suka ada walimatus safar. Itu dalam rangka minta saling memaafkan, dan kita juga minta doanya kepada orang yang berangkat umroh dan pulang dari umroh. Karena sesungguhnya orang yang pulang dari umroh itu bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Kalau menjaga hati, pulang nepika, pulang umroh amroh ngalir dari pulang umroh nggak gosip, nggak bohong, nah jadi harus menjaga niat dan menjaga dari perbuatan maksiat.
Nah, makanya di sini ada kalimatnya adalah ini enggak dalam. Nah, kalimatnya adalah dan haji mabrur tidak ada balasannya menjadi apa? Surga. Jaminannya yang melaksanakan umrah itu adalah surga. Tapi kalimatnya haji mabrur. Mabrur itu apa? Di antara contoh salah satu. Pulang dari umrah, ibadahnya lebih meningkat. Jangan sampai malah salah persepsi. Barang siapa yang sholat 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan sholat 10.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Barang siapa yang sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan sholat sama dengan pahalanya sama dengan 1.000 rakaat di luar Masjid Nabawi. Jangan sampai salah. Pulang dari umrah, kenapa Bapak nggak ke masjid? Saya sudah punya stok. Kenapa nggak sholat? Saya sudah punya stok 1 rakaat berbanding 1.000 rakaat di masjid luar. Ke sholat ke masjid karena masih punya stok. Itu hadisnya. Jadi pahala di Masjidil Haram di Masjid Nabawi luar biasa. Nggak ada habis pahala 1 rakaat di Masjid Al-Jabar sama dengan 1.000 rakaat di luar masjid yang lain. Ada. Jadi sholat di Masjid Al-Jabar itu ya pahala yang utama. Sama saja dengan masjid musola yang ada di samping rumah ibu bapak sekalian. Jangan sampai berebutan ngantri macet ke Masjid Al-Jabar tapi lupa masjid yang di samping rumahnya. Ada yang seperti itu kan? Halo. Jual ke Masjid Al-Jabar, gak sholat tahiyatul masjid ujung di naon. Hati-hatian. Yang ketiga, umroh itu menghilangkan apa? Kepastian. Jadi jangan ada kata kita takut miskin, takut fakir. Bagaimana modal saya ini yang mestinya diputar di golang, di dendeng, di makroni, mestinya diputar. Tapi saya pakai umroh. Bagaimana usaha saya? Jangan takut. Justru uang yang kita pakai untuk umroh, maka Allah akan gantikan berlipat-lipat pahala. Berlipat-lipat ganda. Bisa jadi ibu sekalian mengeluarkan uang 30 juta untuk umroh, pulang dari umroh dilipat gandakan uang saya. Walaupun ibu nyicil untuk ibadah umroh, maka Allah akan mudahkan. Jadi jangan takut miskin, jangan takut pak. Insya Allah Allah akan mudahkan. Orang yang pulang haji umroh karena tulus ikhlas karena Allah, kita lihat saudara tetangga kita, bahkan usahanya makin maju, rumah tangganya makin berkah, ibadahnya makin semangat. Kalau tulus ikhlas karena Allah ibadah umrohnya, bukan karena dia atau bukan karena ini disebut haji. Ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali apa? Surga. 4. Ibadah haji adalah salah satu ibadah yang paling utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW ditanya, amal ibadah apakah yang paling utama? Beliau bersabda, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dikatakan kepadanya kemudian apa lagi? Beliau bersabda, jihad di jalan Allah. Dikatakan kepadanya kemudian apa? Beliau bersabda, haji yang mabrur. Jadi yang paling penting modal untuk melaksanakan ibadah haji itu adalah iman kepada Allah. Maka bekal modal ibadah haji umrah itu sesungguhnya bukan uang banyak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi modal untuk ibadah haji umrah itu adalah takwa. Apalagi saat kita sudah daftar tuh, saya pengalaman kemarin umrah 30 juta. Sesungguhnya makan semua sudah ditanggung dari biaya itu. Jadi kalaupun kita tidak bawa uang, saya tidak pegang uang karena uangnya dari istri. Tidak. Jadi nggak jajan nggak apa-apa karena makan sudah setiap 1 hari 3 kali makan, pagi, siang, sore. Tuh, bahkan kenyang ya makan. Mau jajan apa di makan? Enggak. Yang saya nyari bakso Japri nggak ada. Nggak ada tukang bakso di makan. Jadi nggak jajan, fokusnya ibadah.
Jadi jangan takut begini tuh, ada buat daftar umrohnya, gak punya buat apanya? Bekalnya, gak punya buat oleh-olehnya. Gak mesti beli oleh-oleh di Mekah, berat. Jadi pulang umroh bawa oleh-oleh, anggapnya ke toko anang. Jadi sesungguhnya tergantung kepada kita sendiri. Mau rame-rame, mau enggak. Maksudnya begini, kalau kita mau beli oleh-oleh, ya tergantung kita. Di Mekah itu sebetulnya tidak mesti banyak beli barang-barang, dulu. Karena semuanya ada di Indonesia. Saya beli koko, ternyata kokonya dari Al-Amin. Asli, kan mereknya. Ayo produk Pak Haji mau yang di Al-Amin. Itu di Madinah. Jadi produk yang ada di Mekah itu, di Madinah itu sesungguhnya banyak dari kasih. Koko, jubah, sajadah. Cuma mungkin gaya kumpul gitu kan. Ustaz, kayak batu-batu itu dari Sukabumi. Iya, kayak ini juga dari apa? Madinah. 25.000. Jadi banyak. Jadi tergantung kita. Jadi jangan berpikir takut kurang dan sebagainya. Jangan. Jadi justru yang penting kita bisa berangkat umroh, gitu kan. Jangan banyak koyak-koyak di sana. Kan di sana kita di sana mau ibadah. Termasuk kita di sana misalkan ke bagian hotel yang biasa atau makannya yang sederhana. Kan di sana kita bukan untuk tidur, bukan untuk makan-makan, tapi untuk ibadah. Jangan banyak protes kalau sudah di Mekah. Pengalaman betul ya, kemarin ada ibu-ibu. Memang betul kalau di Mekah itu jangan ceplosan. Taimun, ya jangan ceplosan. Jadi harus menjaga lidah. Ada ibu-ibu sama suami, ini sama kakek-kakek, suami istri. Dari bandara saja ngomongnya sudah melantur ibu-ibu itu. Nah saat mau umrohan, sudah niat umroh. Makanya pada saat niat umroh itu tidak boleh berkata-kata yang negatif. Tidak boleh berkata-kata negatif, tidak boleh ngomong pukul, tidak boleh membunuh binatang, bahkan tidak boleh pakai parfum. Nah ibu-ibu ini begini, Korea apa jadi si bapak ayo nenek wae. Mau umroh itu pas saat mau ke Tawaf hilang si bapak. Bahkan akhirnya saat sa'i cuma mestinya 7 putaran, cuma 3 putaran si bapak itu hilang. Ketemu-ketemunya sudah sore. Ada kata-kata si ibu yang tadi dipisahkan langsung. Jadi jangan ada kata-kata yang negatif. Nah, itu bisa terjadi. Nah seperti itu. Jadi harus menjaga lidah. Apalagi ibadah haji sebagai menghapus dosa, itu sudah pasti. Adakah di sini yang tidak punya dosa? Angkat tangan yang sedikit dosa. Halo? Angkat tangan yang banyak dosa. Banyak. Angkat tangan yang banyak dosanya. Masih belum angkat tangan. Angkat tangan yang belum angkat tangan. Jadi kita sesungguhnya banyak dosa. Apalagi kita berbuat dosa setiap hari, tobatnya setahun sekali. Dosa kita kan kepada suami, setiap hari marah-marah kepada suami, minta maafnya setahun sekali saat pulang sholat tidur. Itu pun nggak langsung sungkem, paling ngagorowo apa nak hampura. Kata suaminya nggak bakal saling memaafkan, yang penting kupat keserikan. Kan gitu, mestinya kita minta maaf kepada suami itu setiap hari pada sholat bagusnya. Kita banyak dosa, dan dosa yang kita lakukan yang sedikit, yang besar, yang tidak diketahui oleh orang lain, yang kita sembunyikan, sehebat apapun dosa itu yang kita sembunyikan, tentu Allah Maha mengetahui. Dan kenapa orang lain menghargai, menghormati kita? Bukan karena kita mulia, bukan karena kita suci, tapi karena sesungguhnya Allah Maha menutupi air dan keburukan kita. Betul nggak? Kita dihargai oleh suami, dihormati oleh suami, oleh anak kita, oleh tetangga kita, karena Allah Maha menutupi aib kita. Andai kata Allah bayar kontan setiap kita berbuat dosa, langsung keluar belatung. 1 kali 2 kali dosa keluar belatung. Makin banyak dosa, makin banyak belatung yang keluar dari tubuh kita. Apakah ada yang hadir saat ini? Tidak. Kenapa? Malu, banyak belatung. Ciri yang banyak belatung, banyak dosa. Atau kurang serem, setiap kita berbuat dosa dibayar kontan di dunia ini. 1 kali berbuat dosa bau bangkai tubuh kita. 2 kali berbuat dosa makin bau bangkai tubuh kita. Makin banyak dosa makin bau bangkai busuk tubuh kita. Maukah hadir saat ini? Kenapa? Merasa diri bau bang hina. Betul kan? Jadi jangan merasa diri paling mulia, paling suci, paling bersih, karena sesungguhnya Allah menutupi aib. Halo.
Allahu Akbar. Nah, solusi bagaimana agar dosa kita diampuni Allah? Kita belum bisa bertaubat sesungguhnya. Karena setiap kita bertaubat, berbuat lagi dosa, taubat lagi, berbuat lagi dosa, taubat sampai Sama. taubat sampai. Nah, berbuat dosa, taubat lagi dan sebagainya. Kita tidak bisa menghindari berbagai perbuatan maksiat kita. Tapi mudah-mudahan dengan kita bisa melaksanakan umrah, maka Allah akan mengampuni dosa. Amin. Nah, ini motivasi kita. Ingin sekali melaksanakan umrah karena merasa diri kita banyak dosa. Hina kita di hadapan Allah. Kalau kita ingin selalu ditutupi aib oleh Allah, maka kita harus selalu menutupi aib orang lain. Betul nggak? Allah. Termasuk kita berbuat baik kepada suami. Ibu bapak sekalian, ibu-ibu berbuat baik kepada suami bukan mengharapkan agar suami baik kepada kita. Karena kalau ibu berbuat baik kepada suami karena mengharapkan agar suami baik kepada kita, tidak ikhlas. Ibu berbuat baik pijitin suami, masakin suami, cuci buat suami, karena agar suami memberikan biaya dapur tambahan. Berarti itu tidak ikhlas. Apapun yang terjadi suami kita kepada kita, kita tetap harus berbuat baik. Contoh, Siti Asyah Islam, suaminya Fir'aun. Apapun keadaan suaminya, istrinya tetap berbuat baik. Nah, jadi jangan sampai kita, suami lagi itu gak mau berbuat baik kepada suaminya. Kita tetap berbuat baik kepada suami. Apalagi kita sebagai istri banyak dosa kepada suami. Apalagi saat ini sudah pesen parcel Piraja, pengen nyicilan parcel di Ramadan, cicilan koper, cicilan gamis dasar. Suaminya sampai kurus pikiran cicilannya. Mohon maaf yang suaminya kurus. Bang Emo. Yang keenam, balasan adalah surga. Sudah pasti orang yang melaksanakan ibadah haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali apa? Surga. Mau nggak surga? Mudah-mudahan kita hadir di sini sampai ke akhirat nanti kita berkumpul bersama-sama di surga Allah. Next lagi lah. Udah habis. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, jihadul kabir wa dha'if wa kamratul haji wa umrah. Jihad orang yang tua, orang yang lemah dan wanita adalah apa? Haji dan umrah. Bagi orang tua, bagi yang lemah, bagi wanita kalau ingin mendapatkan pahala jihad, maka dengan cara melaksanakan ibadah haji dan umrah. Orang yang ibadah haji dan umrah itu sesungguhnya adalah tamu Allah. Kenapa kita belum diberkatkan oleh Allah? Usia kita sudah makin tua, tapi kita belum bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kita harus introspeksi dan muhasabah diri. Kenapa? Mekah itulah tanah suci. Orang yang berangkat ke Mekah itu adalah kamu muhasabah kepada kita. Mungkin kita belum pantas menjadi tamu Allah. Betul. Jadi caranya apa? Pantaskan dulu diri kita. Pantaskan dulu diri kita agar Allah memanggil kita ke tanah suci. Jadi pantaskanlah dulu diri kita agar Allah panggil kita ke tanah suci. Bukan karena kita tidak punya uang. Yang tadi nasib yang kuat. Solusinya adalah pantaskanlah dulu diri kita agar Allah memanggil kita. Dan terserah Allah dengan cara Allah sendiri memanggil kita ke tanah suci. Jadi perbanyaklah kita istighfar, perbanyak kita bertobat agar Allah memanggil kita ke tanah suci. Karena waktunya sudah habis ya. Keutamanya intinya banyak. Dan banyak lagi yang lainnya. Itulah sejumlah keutamaan ibadah haji dan umrah yang kami rangkum dari beberapa hadis Rasulullah SAW. Ini dibuat barusan jam 8. Saya bikin player ini jam 8 barusan. Pandangan tentang ibadah ke Baitullah hanya untuk orang kaya. Benar apa salah? Salah. Benarnya apa? Bikin orang jadi. Yang kedua, masih terlalu muda. Benar salah? Justru selagi muda harus. Ini sini apa judulnya? Saatnya yang muda jangan nunggu tua. Masih banyak dosa. Benar salah? Salah. Benarnya apa? Justru di sana akan dihapus. Ada punten tetangga saya dapat reward umroh nggak diterima. Kenapa? Karena saya tukang mabuk. Karena saya takut nanti di Mekah diperlihatkan oleh Allah, kita diterima. Tetangga saya itu ada dapat reward hadiah, nggak diterima.
dikasihkan kepada yang lain karena merasa dirinya banyak. Justru itu adalah panggilan Allah saat dia sudah daftar umroh, disitulah Allah ampuni. Belum dipanggil, benar salah? Maka benarnya dipanggil sejak dari zaman. Jadi adanya panggilan ibadah haji umroh itu sejak apa? Nabi Ibrahim alaihi sudah punya niat, salah benar? Salah, harusnya apa? Harus punya action dengan cara apa? Nabung satu hari satu, nah gitu. Kalau kurangin tabungan, benarnya apa? Sedekah. Wajib bagi yang mampu, salah benar? Benarnya apa? Dicoba baru tahu mampu atau tidak. Masih banyak Pak. Ya. Nah, bagaimana kalau kita saat ini belum bisa berangkat pada haji umroh, tapi kita ingin dapat pahala? Maka banyak berzikir di pagi hari. Pahala berzikir pagi hari sama dengan ibadah haji dan umroh. Nah, kalau saya bergerak di PT Madarin Tour and Travel, insya Allah akan kembali di bulan Syawal dan bulan September. Nah, bagi yang mau bergabung, silakan bisa saya dampingi langsung. Dan biayanya dari mana? Nah, nanti produknya disampaikan oleh Pegadaian. Andai kata Bapak Ibu sekalian belum punya uang untuk ibadah haji dan umroh, maka bekerja sama dengan Pegadaian. Nah, mudah-mudahan Pegadaian ini bisa membantu pendanaan dana talang, misalkan seperti itu. Nah, kalau mau bekerja sama dengan saya atau saya yang mendampingi, saya kebetulan sebagai pendamping di PT Madarin Tour and Travel. Dan cukup ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita bersama-sama membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kalau saya terakhir, saya ingin ngasih sapa yel-yel. Siapa kita? Semua jawab tahu Allah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Video dong. Saya sapa lagi. Kalau saya sapa Pegadaian, insya Allah manfaat berkah. Pegadaian manfaat insya Allah berkah. Ulangi. Kalau saya sapa siapa kita, jawabannya apa? Kalau saya sapa Pegadaian, manfaat insya Allah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pegadaian. Pegadaian, manfaat insya Allah. Pegadaian. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.